Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati kami dan pikiran kami melalui renungan ini. Kami lebih mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Kemudian Markus pasal 6 ayat 45 dan 46. Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15. Kita hanya akan baca di Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Demikian tercatat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara sekalian, nas ini beritahukan kepada kita setelah Tuhan Yesus dengan mujizatnya memberi makan kepada 5.000 orang, yaitu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka orang banyak itu hendak memaksa Tuhan Yesus menjadi raja mereka. Hal ini dapat kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena mereka melihat Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa, menyembuhkan segala macam penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mengenyangkan mereka dengan makanan sebenarnya sedikit tetapi mengenyangkan mereka. Maka mereka menganggap Tuhan Yesus ini cocok menjadi pemimpin mereka. Maka itu di Yohanes pasal 6 itu mengatakan mereka hendak memaksa Tuhan Yesus itu menjadi raja mereka. Pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Sebelumnya, berapa ratus tahun mereka sudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah Asyur, kemudian oleh Babel, kemudian oleh Persia, kemudian oleh Yunani, dan sekarang oleh Romawi. Memang di dalam sejarah pernah tercatat ada pemberontakan orang Yahudi dan mereka menang, yaitu keluarga dari Mugabe. Tetapi itu hanya berlangsung kira-kira 100 tahun. Kemudian mereka dikalahkan oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi mereka itu mempunyai cita-cita, ingin merdeka, ingin mendirikan negara mereka sendiri yang tidak lagi dijajah oleh bangsa kafir. Nah, itulah sebabnya mereka itu ingin minta kepada Tuhan Yesus menjadi raja mereka karena Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Kita tahu bahwa para pemimpin agama orang Yahudi yaitu dan ahli-ahli Taurat mereka itu rajin mempelajari kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab nabi-nabi. Mereka tahu bahwa Allah menjanjikan seorang juru selamat yang disebut Mesias bagi mereka. Mesias ini adalah utusan Allah dan dari keturunan Raja Daud. Jadi Mesias ini akan menjadi raja mereka.
Orang-orang Yahudi di provinsi Galilea ini adalah golongan yang sangat aktif di dalam politik mereka. Oleh sebab itu, mereka pada waktu itu yang menjadi pendengar mereka, menjadi pendengar Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi dari provinsi Galilea. Nah, sekarang mereka ini punya satu cita-cita, mau meminta Tuhan Yesus menjadi raja mereka, memimpin mereka untuk melawan penjajah, yaitu Romawi. Nah, Tuhan Yesus menyadari gerakan ini. Nah, ketika itu yang berkumpul di sana itu ada 5.000 laki-laki. Maka Tuhan Yesus tahu ini suatu hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Maka itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke sebelah barat sana. Jadi Tuhan Yesus, orang ramai itu belum bubar, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu dan seberang dulu. Sesudah itu baru dia memerintahkan orang banyak itu bubar. Nah, setelah orang banyak itu bubar, Yesus naik ke bukit. Dan kita mengatakan dia naik ke bukit adalah untuk berdoa. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus sendirian pada malam itu sesudah muridnya berangkat dengan perahu dan khalayak ramai atau masyarakat yang banyak itu sudah pulang, Yesus sendirian naik ke bukit dan di sana kita mengatakan dia berdoa di sana seorang diri. Jadi dari peristiwa ini apa pelajaran bagi kita? Satu, Yesus selalu menjalin hubungan yang intim dengan Allah Bapa-Nya yang di sorga. Kita tahu bahwa Yesus kita itu adalah salah satu pribadi dari Allah yang Tritunggal itu. Tetapi ketika dia ada di dunia ini, dia selalu menyisikan waktu untuk bersekutu dengan Allah Bapa-Nya yang ada di sorga. Ini adalah contoh yang penting bagi kita. Kalau Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi daripada Allah yang Tritunggal, mau berdoa kepada Allah Bapa, apalagi kita manusia-manusia yang lemah, jauh lebih penting dan perlu kita berdoa kepada Allah kita di dalam surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, menyisihkan waktu atau mengatur waktu kita untuk bersekutu dengan Allah kita yang ada di dalam sorga. Memang di gereja atau kebaktian kita berdoa bersama-sama, tetapi di sini kita melihat doa secara pribadi kita kepada Tuhan adalah sangat penting. Yang kedua, doa bukanlah upacara atau liturgi formalitas di mana kita berkata-kata kepada Allah saja. Tetapi doa adalah ungkapan isi hati kita yang terdalam kepada Allah Bapa kita yang ada di dalam surga. Doa di kebaktian atau pertemuan secara formal itu memang penting. Tetapi kita membutuhkan menjalin hubungan secara pribadi kita dengan Allah yang ada di surga secara pribadi. Mempunyai hubungan yang pribadi dengan Allah kita yang ada di dalam surga. Jadi saudara sekalian, doa di gereja kebaktian itu memang penting. Itu memang suatu doa. Tetapi kita perlu seperti Tuhan Yesus menyisihkan waktu di mana kita berdoa kepada Allah secara pribadi.
Tuhan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa sendirian. Pada waktu itu sudah malam hari. Tempatnya sunyi dan tempatnya atau waktunya juga sepi. Nggak ada orang lain yang mengganggu doanya Tuhan Yesus. Ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah secara khusyuk, kita harus mencari tempat dan waktu yang sepi, di mana kita tidak diganggu oleh masalah-masalah dunia ini. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan yang ada di dalam sorga. Maka itu Tuhan Yesus pernah mengajar muridnya, kalau berdoa, tutuplah pintu, doalah kepada Bapakmu yang di dalam sorga itu. Jadi kita harus menyisihkan waktu, cari tempat yang sepi, cari waktu yang sepi, tidak diganggu oleh hal-hal duniawi ini, di mana kita boleh berdoa dengan tenang kepada Allah Bapa kita yang ada di dalam surga. Nah, saudara sekalian, di atas bukit Tuhan Yesus berdoa sendirian, sampai kita mengatakan sampai pagi jam 3. Jadi berapa lama Tuhan Yesus berdoa itu? Kalau kita hitung-hitung dari maghrib, setelah orang banyak itu sudah pulang, Yesus sudah naik ke bukit. Lalu di situ dia berdoa sendirian kepada Bapaknya di sorga sampai pagi jam 3. Jadi hampir 9 jam di sana Tuhan Yesus berdoa. Saudara sekalian, bagaimana doa kita? Saya tidak mengatakan kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus sampai 9 jam setiap hari. Tetapi kita harus menyisihkan lebih banyak waktu. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana doa kita bisa begitu panjang? Sebab doa yang benar bukan hanya berdoa permohonan saja, permintaan saja. Kalau kita hanya doa permohonan, permintaan, memang nggak lama sudah selesai permohonan kita. Tetapi kita perlu berdoa untuk menyembah Tuhan kita melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan dengan kata-kata, atau renungan kita akan firman Tuhan. Disitulah kita dapat membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Nah, itu bisa berjam-jam lamanya, sehingga kita merasakan Tuhan Allah kita begitu dekat dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus, menyisihkan waktu. Jangan hanya berdoa 1-2 menit saja sudah selesai. Tetapi kita perlu menyisihkan waktu, berdoa secara pribadi kepada Allah Bapa kita di surga. Doa kita bukan hanya permohonan, permintaan saja, tetapi doa kita di mana kita menyembah Tuhan dengan kata-kata kita, atau dengan puji-pujian, atau kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Kita renungkan firman Tuhan. Di situ kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita belajar seperti Tuhan Yesus, mencari tempat dan waktu yang sepi. Kita berdoa secara pribadi kepada Allah di sorga setiap hari. Waktu sesuai dengan waktu yang cocok dengan kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada orang, ada waktu pada pagi hari, ada yang siang hari atau malam hari. Tidak masalah, pagi, siang atau malam. Tetapi kita coba menyisihkan waktu tertentu. Kita berdoa secara khusyuk kepada Allah kita yang di dalam surga. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus, anak Allah saja, perlu berdoa kepada Allah Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya. Lebih-lebih kita membutuhkan doa secara pribadi dengan Allah kita yang di surga. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus memberi kami teladan bagaimana dia menyisihkan waktu di mana dia sendirian, waktu yang sepi, dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tolong kami ya Tuhan dalam kesibukan kami sehari-hari, kami menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa secara khusyuk kepada Tuhan yang ada di dalam surga. Supaya doa-doa kami bukan hanya permohonan permintaan saja, tetapi adalah untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, sehingga hubungan kami dengan Tuhan menjadi intim, menjadi dekat. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.